Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wega Syafitra Winarso. Di sini saya akan menjelaskan eh, tutorial mengenai instalasi modul ekstra berupa Point of Sales All-in-One Report Generator untuk Odoo 16 Community Edition. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu eh, apa itu modul ini dan kenapa kita perlu gitu. Nah, ini adalah modul yang dikembangkan oleh Cybrosis Techno Solutions. Dia merupakan third party, jadi modul ini bukan buatan Odoo. Kalian bisa download ini melalui apps.odoo.com. Di sini ada tombol download, bisa untuk versi 16. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah di halamannya, ada penjelasannya. Aplikasi ini memberikan berbagai macam reports untuk point of sales untuk melakukan analisis. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, nah di sini adalah inti dari modulnya. Jadi untuk point of sales dia bisa menampilkan berbagai macam report sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, misalkan di sini based on orders atau order details atau juga berdasarkan tanggal yang mau kita analisis. Nah, setelah muncul gitu kan laporannya, kita bisa nih download dalam bentuk PDF atau dalam bentuk spreadsheet, dalam bentuk Excel. Nah, oke, setelah itu saya akan menjelaskan skenario untuk sebelum instalasi modul dan setelah instalasi modul untuk point of sales. Nah, pertama untuk yang sebelum instalasi modul, di sini pertama kita membuka sesi penjualan pada modul point of sales, lalu akan melakukan transaksi penjualan seperti biasa hingga pembayaran. Lalu setelah itu sesinya ditutup dan setelah itu kita pada halaman POS dapat melihat catatan transaksi reporting yang berupa order dan sales details. Namun setelah kita instalasi modul, setelah kita melakukan hal yang sama tadi, terdapat modul tambahan berupa POS report. Nah, melalui POS report tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita dapat melihat pencatatan berdasarkan kriteria yang hendak kita analisis gitu kan. Nah, sebelum menjelaskan gimana aplikasi tersebut dapat digunakan dalam Odoo, nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang point of sales yang biasanya. Nah, di sini pertama saya sudah menginstal beberapa modul, point of sales, sales, invoicing, terus ada inventory juga, ini modul yang basic. Untuk instalasi modul, kalian bisa refer ke video-video sebelumnya. Oke, nah kita ke point of sale di sini. Nah, pertama kita bisa lihat dulu untuk reporting di sini hanya ada 2 menu. Ini saya akan jelaskan nanti. Pertama di shop, kita klik new session. Oke, kita perlu tunggu sebentar. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Opening cache-nya anggap saja 0, terus opening node-nya kita kosongkan saja. Kita bisa langsung open session. Nah, ini adalah UI untuk POS seperti biasanya. Nah, ini seperti tampilan yang digunakan ketika di kasir lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa, apakah ada produk lain misalkan, saya penasaran. Let's try wood. Oke. Ini karena sebagai ilustrasi saja. Kita anggap saja si customer membeli conferential aluminium, steel, on office chair. Ini 2, lalu ini 5, dan ini 4 unit. Oke, detailnya sebenarnya tidak penting, ini sesuai dengan tentunya kebutuhan. Oke, kita continue, kita bisa payment metode melalui cash. Lalu anggap saja dia bayar secara pas. Ya, kita validate di sini. Oke, nah setelah selesai ini kan kalau di kasir kita bisa langsung print di sini. Kalau kita klik, nah maka dia akan muncul pop-up untuk melakukan print. Saya tidak akan melakukan itu. Di sini saya akan melakukan close. Kita bisa juga mengklik new order, tapi itu akan sama saja seperti yang tadi. Kita bisa klik close. Nah, ini akan muncul seperti ini. Maksudnya
sebelum sesi ditutup, kita menghitung dulu kira-kira ada uang berapa banyak di kasir. Di sini saya akan isi sesuai dengan yang telah dibayarkan saja untuk mempersimpel. Kita close session di sini. Oke, nah ini tampilannya akan berubah karena kita sudah membuat suatu session untuk shop ini. Nah, ini adalah reporting yang terdapat secara default di Odoo. Ini melalui orders. Cukup simpel. Di sini terdapat beberapa kategori. Margin, average price, segala macam. Ini karena hanya terdapat salah satu produk, satu tipe produk, jadi mungkin tidak terlalu terlihat perbedaannya. Tapi jika terdapat berbagai jenis produk, dia akan lebih mudah dipahami. Nah, di sini untuk sales details, ini terdapat start date dan end date, lalu kita bisa klik print. Saya tidak akan melakukan itu, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Jika kita klik print, dia akan muncul seperti tadi PDF. Nah, itu bisa kita download atau kita simpan, lalu kita print. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menginstal untuk modul ini, POS ini. Kalian bisa membuka link ini atau ke apps.odoo.com, lalu kalian cari POS All-in-One Report Generator. Pastikan developernya yang ini agar sama. Lalu kita mau klik download for version 16. Lalu akan muncul pop-up ya di browser segala macam. Sebenarnya saya sudah menginstal untuk modul ini, hanya belum diaktifasi saja. Oke, setelah di-download, nanti kalian mau buka folder downloadnya, lalu dari file zip yang telah di-download, klik kanan dan extract here, atau bagaimanapun caranya untuk mengekstrak file yang telah kita download. Lalu akan muncul satu folder seperti ini, dan kita mau buka ke folder ini untuk add-ons, lalu kita copy pastekan, dan dia sudah terdapat dalam server Odoo kita. Untuk detail instalasi, kalian bisa merefer ke video sebelumnya. Saya sudah menjelaskan juga di video sebelumnya. Ini hanya sekilas saja untuk refreshing. Lalu karena sudah kita sebenarnya kita perlu merestart server juga melalui settings. Tapi karena saya sudah melakukan hal tersebut, saya tidak akan melakukannya lagi. Kita ke settings dan kita lakukan aktivasi developer mode. Nah, setelah developer mode, kita ke apps dan kita klik update apps list. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita dalam mode developer. Lalu kita mau cari POS all in one. Nah ya, dia bentuknya bukan apps, jadi dia bentuknya hanya sebuah modul. Jadi kita perlu search. Jadi dia nggak akan muncul dalam bentuk apps seperti ini. Lalu setelah ada, kita klik activate. Kalau ini belum muncul, pastikan kalian mengklik update apps list atau merestart server Odoo melalui settings. Oke, dia akan loading sebentar sembari menginstal modul ini. Oke, instalasi modul sudah selesai. Dia akan kembali ke halaman ini. Kita kembali lagi ke point of sales. Lalu, nah di sini kita lihat sudah ada menu POS report. Tapi cuman sebelum kita loncat ke situ, kita coba lakukan lagi untuk point of sales bagaimana skenario yang telah dijelaskan di awal. Kita perlu tunggu sebentar sebelum masuk ke halaman POS. Nah, oke. Nah, di sini karena kita mengaktifkan developer mode, Oke, di sini akan muncul debug window. Ini tidak berpengaruh, kita abaikan saja, tidak apa-apa. Untuk opening cache-nya, karena kan tadi kita sudah mendapatkan cache, jadi kita bisa memulai sesi ini dengan udah ada uang di register. Nah, kita bisa klik session. Di sini sebenarnya saya ingin melakukan
banyak. Nah, di sini. Nah, iya, ini maksud saya. Jadi terdapat banyak kategori produk lain. Kita coba misalkan si customer membeli ini, dan juga ini dan ini. Lalu ini juga tidak apa-apa. Lalu kuantitasnya bisa kita ubah, bisa menggunakan keyboard ataupun menggunakan tombol di sini. Oke. Lalu ya misalkan beli whiteboard pen sebanyak 10 deh. Nah, oke. Lalu kita payment. Anggap saja dia menggunakan cash. Ini satuan uangnya sebenarnya tidak akurat ya untuk rupiah, tapi tidak apa-apa. 2250 misalkan. Lalu ada change di sini, lalu kita validasi. Nah, ini kan change yang diambil dari register kita. Oke, di sini kita bisa validate. Oke, kita close aja sepertinya, karena menghalangi ya. Nah, di sini sama kayak tadi ya, dia akan muncul report dan kita bisa juga memprint receipt. Kita coba satu kali lagi membuat order baru. Saya ingin membuat banyak variasi untuk produk yang dibeli, karena kan tadi kita bisa tampilkan sesuai dengan kategori gitu. Misalkan ini, dan ini. Kita juga beli lampu, kita beli 15 lampu, kita beli wall chef, dan juga ini. Wah, banyak ya yang dibeli. Kita beli 2 di sini, kita beli 3. Oke, kita klik payment menggunakan cash sebanyak 11.000. Oke, kita klik validate. Oke, jadi ini adalah order yang ketiga kita dari awal ya. Kita klik close di sini. Total yang kita punya sebanyak 13.406.59. Sip. Oke, kita close session. Kita tunggu sebentar. Nah, baru kita akan membuka modul point of sales report. Nah, seperti yang kita lihat di halaman website tadi, di sini kita bisa memilih. Ini kan berdasarkan awalnya itu berdasarkan order. Jadi terdapat 3 kali order. Jadi ada 3 customer. Nah, di sini berdasarkan reportnya berdasarkan order untuk awalnya. Nah, cuman kita bisa pilih di sini berdasarkan kategori misalkan. Coba kalau kita klik apply. Nah, di sini tadi kan terdapat office furniture, terdapat POS, ada juga yang tidak ada kategorinya, ada yang consumable dan juga bentuknya service. Jadi di sini menarik sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini terdapat banyak informasi juga nih. Ini berdasarkan order details. Kita bisa menggunakan tanggal. Misalkan dari tanggal 8 sampai tanggal 10 April. Sebenarnya sama saja karena kita lakukan penjualan ini di tanggal yang sama. Tapi tidak apa-apa. Berdasarkan. Oke, ini bisa dieksplor secara sendiri untuk kombinasi report type dan date range atau report berdasarkan apa. Ini bisa dikostumasi sesuai dengan penggunaan. Nah, di sini kita bisa juga download ya bentuk PDF-nya. Kita print, bisa langsung kita print ke dalam bentuk kertas atau PDF-nya kita simpan. Jadi ini cukup powerful untuk membuat dokumen di perusahaan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk PDF ya, dan juga kita bisa ekspor dalam bentuk Excel. Oke, kurang lebih sekian untuk tutorial menginstalasi modul POS All-in-One Report Generator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.